Tapi bagaimana dengan ini yang masyarakat pertanyakan adalah ini kemana berasnya? Ya. Apakah benar gara-gara kemarin pemberantasan mafia beras akhirnya stok-stok di retail ini susah untuk dijangkau masyarakat? Negara wajib memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia secara tersedia dan terjangkau. Iya. Tersedia itu barangnya ada, Betul. terjangkau itu barangnya juga ada, bisa dibeli dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Kemudian dihitung berapa kebutuhan, berapa kemampuan produksi. Kan menghitung kemampuan produksi juga gampang. Tapi sebenarnya data-data yang Bapak sampaikan ini sudah ada di Kementerian. Ya, data ini ada, tetapi saya katakan bahwa karena kita berbasiskan pada data, ayo datanya yang benar. Oke, berarti akurasi Kita datanya harus jelas. lebih baik melakukan hal yang benar saat ini untuk benar selamanya. Nah, dia punya berapa di rumah? Nyimpan berapa? Saya cuman 5 kilo. 5 kilo. Lebih lah kali. Lah karena kan berasnya langka. Ya. Dapat 5 Ya, kilo pokoknya udah kalau ada bersyukur, 10 Bapak. kilo lah biasa mungkin ada 10 Oh iya, oke kilo. deh 10 kilo Dia ada buat 10 kilo. Pak Herman. Nah harusnya itu ada datanya real sehingga kelangkaan beras, kenaikan harga beras, Bisa dihitung. lonjakan itu tidak terjadi. Betul kan Pak? Betul, Nah. bisa dihitung. Dan ingat, ini adalah hajat hidup rakyat. Nah. Betul, saya nih yang turut serta bersama dengan kawan-kawan Komisi 4 dulu membuat undang-undang pangan, harus berdaulat, harus mandiri. Tapi kalau hitung-hitungannya ternyata kurang, yang menyebabkan harga naik, kelangkaan bahan. Yang utama. Jangan sampai konsumsi ataupun komoditas yang setiap hari konsumsi ini kemudian menjadi langka dan mahal. Kasihan rakyat. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya. Kita bahas yang lagi rame ya, kita ngomongin soal pangan nih. Gimana dengan kestabilan pangan kita nih, karena beberapa daerah nih ada yang berasnya langka nih, harganya naik banget. Ada minyak juga harganya naik, minyaknya juga langka. Kita langsung bahas, karena sudah ada anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Herman Hairon yang juga pimpinan dari BAKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sudah diundang di podcast Sudut Dengar Parlemen. Iya. Yang ini penting semestinya seluruh kerja-kerja politik di gedung DPR ini disuarakan baik melalui media podcast maupun media-media lainnya yang tentu ini supaya publik tahu apa yang kita kerjakan di sini. Iya. Nah, termasuk tentu kerja yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Saya kebetulan anggota Komisi 6 DPR dan juga merangkap pimpinan BAKN, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Jadi kami memeriksa hasil temuan BPK untuk seluruh institusi negara. Oke. Institusi yang menggunakan keuangan negara, baik institusi kementerian lembaga, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, dan seluruh pengguna keuangan negara. Oke. Jadi tupoksinya sangat luas. Namun tentu hari ini adalah bicara tentang pangan. Iya, berarti kita balik lagi nih ke anggota Komisi 6 DPR RI. Membicarakan soal pangan, kita tahu kemarin bahkan saya Pak ke beberapa toko retail ini susah banget dapat beras. Ya. Berasnya langka, terus harganya cukup tinggi. Sebenarnya ada apa? Bagaimana kalau seandainya Pak Presiden bilang harusnya kita menjaga stabilitas pangan kita, baik harga maupun pasokannya. Nah tapi ini buktinya kondisinya saat ini berasnya langka, minyaknya pun langka, harganya mahal. Ada apa ini? Ya, pertama tentu kita harus melihat dulu peraturan perundang-undangannya. Oke. Bahwa untuk masalah pangan itu sudah diatur secara lengkap sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kebetulan saya adalah ketua panjanya pada waktu itu dan dulu diketok palu persis di Hari Pangan Sedunia. Kenapa? Ini menjadi momentum penting karena di dalam Undang-Undang Pangan yang baru, karena itu merevisi Undang-Undang Pangan yang lama, pertama sumber pangan bukan hanya bersumber dari tumbuh-tumbuhan, tapi juga atas kesadaran Indonesia sebagai negara maritim, negara kepulauan. Iya. Nah, atas kesadaran itulah juga pada akhirnya
sumber pangan juga mengakomodir adalah dari laut dan perairan. Sehingga sumber-sumber ini harus digali semestinya untuk memenuhi pangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, pangan itu adalah sebagai hajat hidup masyarakat. Iya, Ya. betul. Boleh mungkin kalau nggak ada BBM ya nggak bisa berpergian gitu ya. Tapi kalau nggak ada pangan, orang bisa mati karena kita memang ditakdirkan setiap hari harus mengkonsumsi asupan makanan yang tentu ada syarat-syaratnya supaya juga makanan itu bergizi. Gitu ya. Betul. Nah oleh karenanya di dalam Undang-Undang Pangan yang baru juga telah ditetapkan bahwa pangan adalah hak asasi manusia. Setuju. Gitu. Ketersediaannya berarti harus terjaga. Karena hak pangan adalah hak asasi manusia, maka negara wajib memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia secara tersedia dan terjangkau. Iya. Tersedia itu barangnya ada, Betul. terjangkau itu barangnya juga ada, bisa dibeli dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Ini dua syarat gitu yang maknanya sangat luas dan sangat dalam. Tersedia dan terjangkau. Belum lagi bukan hanya tersedia terjangkau, tetapi harus cukup tersedia dan bergizi seimbang, beragam. Beragam itu juga ini atas kesadaran bahwa sesungguhnya negara Indonesia bukan hanya menghasilkan beras, tetapi menghasilkan berbagai jenis karbohidrat yang sesungguhnya itu cukup untuk bisa memenuhi asupan kebutuhan pangan kita sehari-hari. Tidak harus beras gitu ya. Sepanjang bahwa wilayah dulu di Sulawesi, di Madura, di Maluku mengkonsumsi jagung, ya jagung nggak apa-apa sebagai sumber karbohidrat. Ya kembangkan jagung di sana, budayakan kembali untuk makan jagung. Nah kemudian sepanjang bahwa di Papua atau di wilayah timur Indonesia juga konsumsinya sagu, ya itu juga sebagai sumber karbohidrat. Itu juga sebagai asupan pangan bagi masyarakat yang secara kultural, secara budaya, secara alami mereka memang dari dulu mengkonsumsinya sagu. Apa-apa, memang itu adalah sumber karbohidrat. Dan bahkan dalam sebuah kehidupan yang lebih sehat, kelasnya adalah kelas untuk pangan yang lebih sehat, bukan hanya beras, tetapi mencari sumber-sumber karbohidrat yang itu juga aman dan sehat dikonsumsi. Tapi kalau yang di sini yang dicari sama masyarakat pada umumnya masih beras biasa, Pak. Dan ini masih kayak kok susah ya kok. Ya itulah yang disebut berasisasi. Jadi semua sumber karbohidrat ditujukan semuanya kepada beras. Warga di Papua pun sekarang sudah mengkonsumsi beras karena di drop melalui Bulog ada beras di sana. Bahkan pengembangan untuk food estate misalkan di Merauke juga sekarang arahnya kepada beras. Nah artinya semestinya kalau kita menganut sistem untuk menuju kepada yang telah digariskan di dalam Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012 bahwa pangan harus tersedia, terjangkau, cukup, beragam, bergizi seimbang. Itu basicnya ya. Dan kemudian bahwa ada semangat juang ingin mencapai kepada kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Itu 4 prinsip yang harus kita lakukan. Dan bahkan untuk bisa melaksanakan, menjalankan undang-undang itu, dibentuklah namanya Bapanas, Badan Pangan Nasional. Itu amanah Undang-Undang 18 tahun 2012, jelas semuanya. Dan kemudian Bulog diamanahkan sebagai institusi operator untuk bisa menjalankan ketahanan pangan secara merata di seluruh Indonesia, ya jalankan itu gitu. Tetapi jangan dibuat timpang bahwa pangannya ingin tersedia secara cukup, tetapi kemudian institusinya dipaksa untuk menjalankan tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Akhirnya juga Bulog menjadi rugi. Gitu. Nanti kita masih mau membahas. Tapi sebenarnya berasnya itu ada atau tidak? Kok sampai ada kelangkaan, sampai harganya melonjak tinggi? Apakah benar karena beberapa media mencoroti karena kemarin kan sempat ada mafia beras nih yang diusut tuntas oleh Kementerian Perdagangan. Apakah ini berimbas dengan pasokan beras di pasaran? Kita bahas nanti di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Herman Hairon tentunya yang menemani Nadia untuk membahas soal pangan nih. Kita ngebahas soal pangan ini, kita awali dari beras dan minyak nih yang masih langka. Tadi Bapak di Undang-Undang Pangan ini sudah ada aturannya, sebenarnya pangan itu tidak melulu soal beras, ya kan, bisa diganti dengan kebutuhan karbohidrat, itu bisa diganti dengan berbagai, bisa singkong, bisa sagu, jagung dan yang lain-lainnya, dan itu jelas tertuang di Undang-Undang Pangan. Tapi bagaimana dengan ini yang masyarakat pertanyakan adalah ini kemana berasnya? Ya. Apakah benar gara-gara kemarin pemberantasan mafia beras akhirnya stok-stok di retail ini susah untuk dijangkau masyarakat? Pada setiap kebutuhan masyarakat yang vital, yang itu menyangkut hajat hidup, pasti spekulan dan para pemain itu ada. Oke. Tetapi ini yang tentu harus ditertibkan, dan sekali lagi undang-undang sudah mengatur. Bahkan besaran terhadap berapa yang harus disimpan dalam gudangnya, kemudian tata cara penyimpanan, kemudian juga bagaimana hal-hal yang bisa kena sanksi, itu sudah jelas dalam undang-undang itu. Bukalah, jangan malas ya. Pemerintah itu silakan, siapapun yang menjalankan amanah di eksekutif, bukalah undang-undang, jalankan undang-undang itu dengan baik. Yang terpenting sekarang adalah basis data. Data itu jangan dimain-mainkan. Saya ingatkan ya bahwa bahaya ketika data pangan ini dimain-mainkan. Okay. Saya tidak menuduh dan saya tidak melihat ada permainan data, tetapi saya hanya mengingatkan. Okay. Karena basis data ini penting. Untuk apa? Untuk membuat neraca ketersediaan. Berapa sih konsumsi kita? Itu harus dari situ dulu. Berapa konsumsi rata-rata? Dan bahkan cara menghitung kalau kemudian berubah angka karena menurunkan konsumsi rata-rata, ini juga sangat riskan gitu. Dulu konsumsi rata-rata kita ini setiap tahun 124 kg per tahun. Okay. Diturunkan lagi. Sekarang semakin turun gitu ya. Nah, kalau semakin turun alasannya apa? Tentu pasti ada alasan. Artinya, tapi apa alasannya Pak? Sudah disampaikankah? Apakah alasannya bahwa konsumsi terhadap karbohidrat menurun sejalan dengan naiknya kelas. Oke, berarti masyarakat Indonesia udah mulai diet ya? Bukan masalah diet, artinya yang dulu mungkin lauknya sedikit sekarang lebih banyak. Oke, Sehingga berarti lebih banyak karbohidratnya semakin proteinnya. sedikit. Oh. Saya hanya mengingatkan supaya ayo kita letakkan di posisi berapa sesungguhnya. Kan gampang sekali. Misalkan Nadia itu sehari itu makan berapa centong sih gitu. Nah kalau berapa centong nasi dikonversi kepada beras itu berapa kilo sih dalam sehari. Misalkan 0,3 kilogram sehari yang dikonsumsi. Kan bisa tinggal dikalikan kepada 30 atau 31 hari atau dikalikan terhadap jumlah hari dalam 1 tahun dan kemudian dihitung dengan jumlah masyarakat Indonesia dengan klasifikasi, karena kan bayi kan makanya tidak seperti Nadia gitu ya. Ya, betul. Atau barangkali kalau sudah sepuh juga tidak semakan usia-usia yang sedang produktif gitu. Dihitung tinggal pertumbuhan penduduknya berapa. Pertumbuhan penduduk Indonesia itu kan rata-rata 1,6% dari jumlah penduduk yang ada. Tinggal dikalikan saja jumlah rata-rata konsumsi per tahun dikalikan dengan pada setiap pertumbuhan. Itulah kebutuhan beras setiap tahun. Kemudian dihitung berapa kebutuhan, berapa kemampuan produksi. Kan menghitung kemampuan produksi juga gampang. Tapi sebenarnya data-data yang Bapak sampaikan ini sudah ada di Kementerian. Ya, data ini ada, tetapi saya katakan bahwa karena kita berbasiskan pada data, ayo datanya yang benar. Oke, berarti akurasi kita datanya harus jelas. lebih baik melakukan hal yang benar saat ini untuk benar selamanya daripada kemudian kita memanipulasi data yang pada akhirnya suatu saat kita kesulitan dengan acuan data itu. Nah, kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri dengan saya belum bicara masalah produksi dulu. Oh, oke. Ada masalah produksinya juga terkendala produksi ya dulu ini. Gitu loh. Oke. Nah, kan gampang menghitung produksi. Berapa hektar yang lahan yang menanam padi?
Kemudian berapa hektar yang bisa diairi oleh irigasi teknis. Irigasi teknis itu yang kapan saja ada airnya. Oke. Kan di Indonesia itu musimnya hanya 2 aja. Musim hujan dan musim kemarau. Taruhlah indeks pertanaman kita sekarang ini 1,2. 1,2 itu artinya bahwa seluruh tanah rata-rata yang apakah itu diairi oleh irigasi teknis, apakah itu diairi oleh tada hujan, apakah dia diairi oleh sumur bor gitu. Nah ini tinggal bagaimana dirata-ratakan sehingga ketemulah indeks pertanaman per tahun. Dikalikan berapa produktivitas persatuan hektarnya. Di Jawa berbeda dengan di luar Jawa. Di Jawa berbeda dengan di Merauke. Nah persatuan hektarnya dihitung per kawasan per wilayah. Baru kita tahu, taruhlah saya mengacu kepada data terakhir bahwa produksi padi kita 34 juta ton. Artinya berarti ada surplus 4 juta ton. Nah kalau surplus 4 juta ton antara konsumsi dan produksi, maka yang harus selanjutnya dipertimbangkan bagaimana distribusinya. Ya toh? Kan kita bisa menghitung, beras itu kan hanya diproduksi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, NTB sekarang sudah mulai berkembang baik, Sulawesi Selatan, gitu. Mana lagi? Sumatera Selatan. Hanya 6 wilayah aja. Beras. Nah sekarang distribusinya bagaimana? Nah berarti ada daerah surplus, ada daerah defisit. Nah tinggal bagaimana merencanakan berapa sih kebutuhan di daerah defisit, berapa sih kebutuhan di daerah surplus. Nah kita juga harus menghitung kalau kebutuhan rata-rata per tahun 30 juta ton. Harusnya di Jawa itu surplus ya? Surplus, di Jawa surplus. Tapi di luar Jawa kan defisit. Nah, kalau saat ini dikatakan surplus 4 juta ton taruhlah ya. Ya terserah datanya yang mana acuan. Saya ini coba membuat simulasi saja ya. Jadi saya tidak mengacu kepada data yang tersedia tetapi saya ini simulasi saya. Kalau data sisanya itu 4 juta ton. Nah, 4 juta ton itu ada di mana nih? Barangnya. Itu yang nantinya didistribusikan. Nah, ini harus dihitung. Kementerian Perdagangan, Bappenas harus menghitung. Karena urusan distribusi sudah ada di Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional. Kalau urusan produksi ya urusan Kementerian Pertanian. Gitu. Nah, kalau kemudian dihitung bahwa kalau rata-rata per tahun konsumsi masyarakat Indonesia itu 33 juta ton, terus kemudian distribusinya di mana? Saya untuk memenuhi kebutuhan pasti ada spending, ada cadangan. Paling tidak saya punya 1 karung. Untuk rasa aman saya terhadap pangan pokok ini di rumah ada 1 karung. 1 karung itu 1 kintal misalkan. Nah dia punya berapa di rumah? Nyimpan berapa? Saya cuman 5 kilo. 5 kilo, lebih lah kali. Karena kan berasnya langka. Dapat 5 kilo pokoknya udah kalau ada 10 Bapak. kilo lah biasa mungkin ada 10 kilo. Oke deh 10 kilo dia ada buat 10 kilo. Pak Herman. Ya toh? 10 kilo. Ini dihitungin nih. Berapa sesungguhnya distribusi statisnya ada di rumah-rumah ini. Berapa ada di pedagang. Berapa ada di Bulog. Di Bulog konon ada 4 juta ton hari ini. Ya toh? Kalau di Bulog 4 juta ton tuh seharusnya di pasaran nggak ada kelangkaan kan? Harusnya sih sudah selesai urusan. Karena itu kan melebihi 10% jumlah konsumsi rata-rata masyarakat. Kan kebutuhannya 33 juta ton. 10%-nya kan sudah hanya 3 juta berarti. Itu sudah aman sebetulnya untuk masa tanam gitu ya. Selama masa tanam sampai kemudian panen lagi 3 juta kan sirkulasi ini. Ini cycle, sebuah putaran produksi dan konsumsi. Itu bisa terpenuhi sebetulnya, nggak ada masalah. Gitu. Dulu kalau di Bulog ada 4 juta itu harga jatuh. Nah sekarang di Bulog ada sekitar 4 juta, kan ini tadi simulasi ya? Ya makanya berapa sesungguhnya sekarang yang ada di masyarakat, di gudang-gudang, di pasar, di Cipinang, di Station Food Cipinang, berapa ada di pasar Johar Kerawang, berapa ada di pasar Semarang, berapa yang ada di pabrik-pabrik, itu didata.
Apakah bisa? Bisa, sangat bisa. Bisa. Nah harusnya itu ada datanya real sehingga kelangkaan beras, kenaikan harga beras, Bisa dihitung. lonjakan itu tidak terjadi. Betul kan Pak? Betul, Nah. bisa dihitung. Dan ingat, ini adalah hajat hidup rakyat. Nah. Betul, saya ini yang turut serta bersama dengan kawan-kawan Komisi 4 dulu membuat undang-undang pangan, harus berdaulat, harus mandiri. Tapi kalau hitung-hitungannya ternyata kurang, yang menyebabkan harga naik. Loh, jangan sampai kebutuhan pangan pokok tidak ada. Oke, yang harga penting kita pangan terpenuhi tinggi. dulu. Iya. Jangan dibuat sesuatu tabu. Oke. Selama bahwa kita belum mampu untuk memenuhi kedaulatan kemandirian pangan secara cukup. Oke. Beragam, bergizi seimbang. Wah, itu tadi penekanannya harus dipenuhi dulu. Tapi sebenarnya apa tantangannya di negeri yang luar biasa sumber daya alamnya melimpah, tapi kita masih susah sekali masyarakat untuk menjangkau pangan. Kita bahas nanti Pak di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, kita masih membahas soal pangan sama Pak Herman Khairon yang udah mulai bergelora ya kita ya di segmen ketiga. Apa kita tambah segmen aja nih kayaknya ya? Nanti dibuat dua segmen aja. Oh iya, oke. Tapi tappingnya satu kali segmen. Oke. Tapi gimana nih Pak, sebenarnya kalau yang kita permasalahkan ini kenapa ada kelangkaan? Kenapa ada harga yang begitu melonjak tinggi? Masyarakat khususnya kaum emak-emak ini menjerit ya kan? Jeritan itu Loh, luar kalau biasa. mama menjerit, bapak-bapaknya ikut menjerit. Iya benar, karena angkanya dari bapak-bapak ya, angka nominal belanjanya ya. Itu dia. Nah itu gimana nih Pak? Sebenarnya siapa yang harusnya kita bilangnya koreksi? Apakah di Kementerian Perdagangan kah? Apakah di Kementerian Pertanian kah? Apakah dari Bulog kah? Atau Badan Pangan? Sesungguhnya tadi yang harus dilakukan adalah bagaimana, ayo kita perbaiki datanya dulu nih. Jelas dan dipublish gitu. Bahwa cara menghitung tingkat konsumsi, cara menghitung tingkat produksi, ayo kita terbuka saja. Data ini bukan data yang dirahasiakan. Gitu. Ya. Nah, kalau kemampuan kita lebih rendah dari konsumsi, ya kita harus prepare. Jangan sampai terjadi kelaparan di masyarakat. Itu yang utama. Jangan sampai konsumsi ataupun komoditas yang setiap hari dikonsumsi ini kemudian menjadi langka dan mahal. Kasihan rakyat. Yes, setuju. Demi rakyat, demi masyarakat, demi keutuhan negara, ayo kita datanya yang benar. Nah, ada sejarah-sejarah kelam masa lalu. Indonesia juga pernah dulu kelaparan. Tahun 60-an masyarakat antri dalam antrian beras, meninggal dalam antrian. Itu ada sejarahnya. Dan jangan sampai Jangan terulang. main-main dengan persoalan pangan. Oke. Dan saya sangat memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo Subianto. Seperti halnya Pak SBY dulu waktu memimpin. Ini pangan harus betul-betul cukup. Pangan harus betul-betul mudah dijangkau. Jangan sampai orang Cirebon beli berasnya ke Indramayu misalkan. Atau orang Bekasi beli berasnya ke Jakarta. Sudah Jakarta bukan daerah pertanian, berasnya ngumpul di Jakarta. Gitu. Nah. Jangan sampai orang Tangerang beli berasnya ke Bekasi. Loh ini terjadi loh, jangan salah. Komoditas-komoditas penting ini di Kuba. Itu terjadi. Bahkan kalau butuh telur itu harus menunggu dulu pengumuman pemerintah. Di mana ada telur, di mana ada gula. Ini jangan terjadi. Karena Undang-Undang Dasar 1945 menjamin terhadap itu. Oleh karenanya, selain tadi saya bagaimana menceritakan esensi kebutuhan pangan berdasarkan regulasi, aturan, perundang-undangan, kemudian masuk di dalam bagaimana cara menghitung konsumsi dan produksi, kemudian bagaimana kita melakukan ekspansi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pertama, ya tentu kita harus melakukan intensifikasi. Harus pakai ilmu. Cara untuk bisa membangun kedaulatan pangan dalam negeri kita harus pakai ilmu. Pakai rasa. Kita lebih banyak, tidak banyak omong tapi hasilnya banyak. Gitu. Oke.
Tapi kalau Bapak melihat sejauh ini dari laporan dari Kementerian Perdagangan khususnya Ya di bawah saya akan Komisi. ukur dulu secara intensifikasi naik enggak. Intensifikasi itu bagaimana sistem pertaniannya, produktivitasnya dinaikkan. Kemudian selain dinaikkan hasilnya, produktivitasnya dinaikkan, misalkan sekarang 5 ton per hektar atau 5,2 ton per hektar. Nanti harus 5,5 ton. Bagaimana caranya bisa naik ke 5,5 ton per hektar? Naik lagi Benihnya nanti. yang bagus. Oke. Sekarang subsidi pupuknya sudah 9,55 juta ton, gitu. Kemudian sistem airnya harus diperbaiki, sedang diperbaiki sistem airnya. Pak Prabowo sekarang juga mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor pertanian. Karena ini sebagai hajat hidup masyarakat Indonesia. Oke. Kemudian harus dijalankan dengan teknologi yang betul-betul baik. Caranya bagaimana? Kolaborasi. Ajak seluruh para pelaku yang di bidangnya untuk bersama, bekerja sama. Gitu loh. Jangan kemudian kita menuding mafia. Wah ini gak benar. Menurut saya tidak begitu konteks dalam membangun pangan. Ini negara kita, negara Indonesia loh. Negara Indonesia. Aku tahu rumah Nadia, meskipun hari ini tidak tahu, nanti akan saya telusuri bisa tahu kok. Oke. Dalam rumahnya saya bisa mengetahui dalam rumahnya Nadia ada apa. Saya bisa tahu kok. Apalagi punya kekuasaan pemerintah. Punya kekuasaan pemerintah apapun bisa dilakukan. Anda siapa? Pelaku A, pabrik B bisa saya masukin ke dalam. Benar nggak dia mafia? Oke. Berarti harus ada keterbukaan. Siapa yang terlibat di dalam pangannya juga harus clear. Oh iya Jelas. dong. Harus betul-betul sama-sama punya rasa tanggung jawab moral yang tinggi. Ya setuju. Bahwa ini adalah hajat hidup rakyat. Rakyat harus mendapatkan dengan harga yang terjangkau. Barangnya ada. Jangan mencontoh seperti minyak sawit. Kita adalah negara terbesar produksi minyak sawit. Kita memproduksi 55 juta ton setiap tahun. Kita hanya butuh 17% saja memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Tapi nyatanya tiba-tiba harga melonjak tinggi. Kenapa harga melonjak tinggi? Karena harga internasionalnya tinggi. Kan hukum besinya supply demand. yes. Dalam hukum ekonominya. Hukum besi ekonomi itu supply demand. Kalau supply-nya melimpah, maka demand-nya rendah, maka harga turun. Tapi kalau demand-nya tinggi, supply-nya berkurang, maka harga akan naik. Di dunia internasional sedang dibutuhkan, demand-nya tinggi, maka harga naik. Terus ketika orang-orang yang mampu di dunia ini, yang income per kapitanya, income per kapita Meksiko saja, saya ketua GKSB Meksiko, saya ke Meksiko, income per kapitanya 16.000 US dollar per kapita. Mencontoh ke Amerika, Amerika berapa? 80.000 US dollar per kapita. Indonesia berapa? 5.000 lebih US dollar per kapita. Kecil. Berarti apa? Kemampuan daya beli masyarakat kita harus mendapatkan perhatian khusus dari negara. Oke. Supaya mereka tidak kesulitan untuk membeli sesuatu. Nggak bisa apple to apple. Amerika sedang butuh minyak. Di Amerika butuh minyak harga lebih tinggi nggak apa-apa. Mereka yang penting barangnya ada. Karena apa? Pendapatan mereka tinggi. Nah berarti harusnya dengan kebutuhan beras dan minyak sekarang juga harus melakukan penyesuaian. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, gimana dengan harga beras yang melonjak tinggi, minyak Kedua, melonjak tinggi? cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup masyarakat dikuasai oleh negara. Setuju. Kalau semua itu dijalankan dengan tepat dan benar, harusnya tidak ada yang namanya minyak kita harga tinggi, beras Nggak ada. langka, harga tinggi. Saya setuju 100% dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Saya kalau Anda menyusahkan, saya ambil oleh negara. Saya itu bangga punya presiden ini. Pak Prabowo luar biasa menjaga agar kebutuhan masyarakat ini benar-benar terpenuhi. Sebenarnya apa yang menjadikan stabilisasi pangan ini susah diwujudkan di Indonesia? Data. Berarti kalau kita mau memperbaiki semuanya dari data. Agak disimpelkan gitu, data. Oke. Itu harus benar. Yang kedua? Yang kedua adalah sistem distribusi. Oke. Sistem distribusinya harus terpantau oleh negara. Oke. Yang ketiga adalah
konsumsi. Konsumsinya ya Konsumsi jangan, itu artinya kebutuhan real ya dari harus masyarakat. ada strategi dong. Oke. Kalau kita ini adalah bukan negara daratan, bukan continental state, bukan negara daratan, tetapi kita ini adalah negara kepulauan. Kemudian daratan terhampar, datarnya sedikit. Maka ya kita juga harus melakukan strategi kedua. Tadi strategi pertama intensifikasi. Strategi keduanya diversifikasi. Oke. Ayo konsumsi masyarakatnya beragamlah. Oke. Ya beragam itu ya harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau kita makan nasi kemudian digantikan harus makan pisang kan nggak penuh juga perut kita, nggak terpenuhi Oke. rasa kenyangnya. Yang ketiga adalah ekstensifikasi. Kita juga bisa memperluas lahan pertanian di daerah-daerah tertentu. Oke. Selain ekstensifikasi, Sudah 3 itu aja strateginya, itu yang tapi harus secara konsisten, ayo kita jalankan. Gitu. banyak hal-hal soal pangan ini mulai dari hulu sampai hilirnya permasalahannya Semua banyak. saling terkait. Iya, saling terkait. Makanya kita butuh Pak Herman Khairon di episode selanjutnya ya, karena udah dikode sama Mbak Inger kalau waktunya udah habis. Padahal membahas masalah pangan ini luar biasa. Tapi saya meyakini Pak Prabowo ini pernah menjadi ketua umum HKTI dan saya dulu sama-sama mendorong beliau tahun 2010 untuk menjadi ketua umum HKTI di Bali, dan beliau juga memimpin HKTI dengan hati dan kemudian memberikan perhatian penuh. Saya yakin setelah menjadi presiden ini berpikir keras lah untuk itu. Oke. Dan mudah-mudahan dapat dijalankan dengan baik oleh para pembantu-pembantunya. Oke, terima kasih Pak Herman Khairon sudah meluangkan waktu untuk hadir di Sudut Dengar Parlemen. Terima Semoga tidak kapok dan bersedia kita undang kembali untuk tema-tema yang Insya Allah. berkaitan dengan Komisi 6 maupun BAKN ya tentunya ya. Semuanya boleh lah. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Saya Nadia Kanaya, Pak Herman Khairon dan kerabat kerja undur diri. Bye.